Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat setelah Trump membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran. Militer Amerika Serikat pun membuka pusat operasi pertahanan udara baru di Pangkalan Al-Udeid, Qatar untuk memperkuat sistem pertahanan regional. Iran pun tidak berdiam diri. Militer Iran menegaskan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman keamanan. Lebih lengkapnya mengenai hal ini, saya akan membahas langsung bersama dengan pemerhati Timur Tengah, Pak Nasir Tamara. Khamenei secara tegas tidak akan mau dikonfrontasi Amerika Serikat meskipun AS sudah menunggangi sejumlah kelompok untuk melakukan demo besar-besaran di Iran. Bapak melihatnya opsi perang itu apakah masih ada, Pak Nasir Tamara? Ada. Mengapa? Karena Presiden Trump tidak bisa diduga. Presiden Trump sudah mengatakan bahwa tidak akan mendengar PBB. Buat dia, kepentingan nasional Amerika Serikat, kepentingan dirinya, dan dia punya tanggapan terhadap etika, itu yang menentukan. Jadi Presiden Trump ini seorang presiden yang pertama dari Amerika Serikat yang pada saat ini mengatakan dia tidak menggubris PBB lagi. Jadi artinya apa? Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Namun pada saat sekarang menurut saya sih dia sedang menganalisis ya, tentara Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat, dan Mossad menganalisis bagaimana sebetulnya kekuatan Iran. Sebenarnya kan secara kekuatan militer sudah mulai secara bertahap ditarik, Pak ya, oleh Amerika Serikat, Ya. Pak Nasir Tamara. Ya, betul. Tapi dalam 24 jam ke depan ada informasi dari pejabat barat bisa saja Trump melancarkan serangan ke Iran. Sangat bisa. Karena mereka mempunyai pesawat pembom B-2 itu yang bisa terbang dari Atlanta di Amerika Serikat ke Iran. Itu 3 pesawat yang membom 3 reaktor nuklir Amerika Serikat. Mereka punya kemampuan dan itu pesawat siluman stealth yang nggak bisa dilihat oleh radar. Yang dibanggakan oleh Trump, yang ditaruh di rumahnya, itu miniaturnya. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka punya kapal induk terbesar mereka, Gerald Ford, itu sekarang lagi di Karibia. Dan dia tidak akan bisa kembali ke Timur Tengah dalam tempo 1 minggu. Estimasi waktu, Pak ya? Iya, cuma nggak mungkin. Yang satu lagi Lincoln, 1000 km dari Timur Tengah, itu juga tidak. Artinya ini masih dalam tahapan namanya Cywar. Mereka mencoba menganalisis apakah sesudah menggoyang Iran sejak tanggal 28 Desember, sudah hampir 3 minggu ini, Iran akan runtuh. Kita bicara kenyataan. Kenyataan bahwa sekarang demo sudah berhenti. Padahal Menteri Israel bilang bahwa Israel terlibat di dalam membantu para demonstran itu. Bahkan disebutkan dalam sumber-sumber, demonstran ada yang dipersenjatai. Jadi maksud mereka membunuh alat negara di Iran. Kan nggak mungkin tuh kejadian di Indonesia demonstran membawa senjata tajam, senjata api kan. Maksud Bapak AS menggunakan tangan Israel untuk menyerang Iran, menguasai Iran. Karena Israel itu mengakui sendiri bahwa mereka ada di balik demonstran itu. Itu tidak dirahasiakan. Jadi agen mereka banyak sekali di sana dan mereka Mossad sudah lama sekali di sana. Jangan lupa juga sejarahnya ya. Israel sama Iran itu mempunyai hubungan baik sampai dengan 79. Tiba-tiba terjadi revolusi dan Iran menyatakan menjadi republik dari sebuah kerajaan. Dan republik itu menyatakan bahwa mereka anti-Zionis. Jadi Iran tuh mengumumkan bahwa mereka nggak suka Israel. Dan Israel karena itu sekarang akan berusaha menggulingkan pemerintahan ada supaya pemerintahan yang berikutnya itu tidak lagi anti-Zionis. Iran dulu dekat dengan Zionis kan. Baru Ayatollah Khamenei yang pemerintahan sekarang ini tegas anti-Zionis, berarti mereka harus membantu Palestina, mereka harus membantu Lebanon, mereka membantu Syria, sehingga mereka ada di mana-mana ketika terjadi konflik antara Palestina melawan Israel.
Tapi kalau secara instrumen militer AS tidak bisa menjangkau untuk menyerang Iran, lalu jalur apa yang akan digunakan? Apakah ekonomi, Pak? Opsi itu ada jalur militer. Karena Amerika itu ada pangkalan di 8 negara di depan Iran. Mesir ada, Jordania ada, Qatar ada, United Arab Emirates ada, Jordan ada. Jadi mereka bisa gitu ya, tetapi skalanya gimana? Mereka tidak akan mau ada prajuritnya yang meninggal di Iran. Jadi perangnya itu perang jarak jauh. Misil-misil, Tomahawk misalnya kan gitu, misalnya precise, atau misil-misil yang lebih kecil gitu. Yang digunakan untuk menyerang para pimpinan Iran. Jadi Pak Nasir masih meyakini bahwa ini menggunakan secara terbuka, perang bukan jalur diplomasi, apalagi mengenai embargo negara-negara yang bekerja sama dengan Iran. Embargo itu menjadi penyebab dari kesulitan ekonomi luar biasa. Iran itu sudah diembargo 48 tahun sejak 79 ya. Dan makin lama makin berat embargonya, terutama perang 12 hari itu baik buat Iran maupun buat Israel itu sangat menggerus kekuatan ekonomi mereka. Jadi seperti kita bisa bayangkan kalau misalnya susah mendapat daging, susah mendapat ikan, susah mendapat gandum, beras, itu sedang terjadi. Secara sejarah ini menarik pernyataan Pak Nasir Tamara, puluhan tahun embargo tapi nyatanya kenapa demo baru sekarang terjadi, Pak ya? Bahkan Trump menginstruksikan seluruh massa kalau bisa ambil alih lembaga yang ada di Iran. Itu setelah pertemuan Netanyahu dengan Trump akhir Desember, sebelum demo. Jadi demo itu kelihatannya dimulai sesudah pertemuan antara mereka. Di dalam catatan apa yang dibicarakan antara lain bahwa Iran itu sedang mempersiapkan lagi kekuatan nuklirnya. Jadi haruslah Trump itu bertindak secepat mungkin. Amerika diminta oleh Netanyahu untuk bergerak menyerang Iran, gitu dia. Dan apa kata Trump? Pertama dia bilang, oke, kalau Iran keras terhadap para demonstran, hati-hati, saya sedang membuat option untuk menyerang kan. Juru bicaranya juga bicara yang sama semua. Tapi kemudian dia kendor lagi, enggak. Kelihatannya sekarang demo sudah berhenti katanya kan. Karena itu saya membuka opsi untuk diplomasi. Dan Menteri Luar Negeri Iran gitu, Abbas Araghchi itu mengatakan bahwa Iran siap perang tapi juga siap dengan opsi diplomasi. Kita menerjemahkan yang bagaimana? Jadi rupanya ada kegagalan dalam operasi kita tersebut antara operasi Amerika dengan Israel, itu membantu para demonstran itu supaya pemerintahan jatuh selama 3 minggu. Itu bacaan kita sekarang. Dan karena itu, apa yang harus dilakukan? Diplomasi. Presiden Trump sudah membuka jalan, sudah bicara, kemungkinan mau kalau para demonstran tidak dibunuhlah 2.000 jumlahnya, dibicarakan angkanya gitu kan. Ada angka keramat lah yang disebutnya. Kalau angka yang terbunuh itu segitu, dia akan turun. Kalau enggak gitu kan. Nah gimana kita membacanya? Membacanya bahwa sekarang ini dalam tahap untuk cooling down. Kenapa cooling down? Seluruh negara Arab di Timur Tengah tidak mau terjadi perang. Saudi tidak mau, Mesir tidak mau, Qatar nggak mau, United Arab Emirates nggak mau, Jordania nggak mau. Karena mereka takut ya, ini dampaknya lebih besar daripada perang Iran-Irak yang berlangsung hampir 10 tahun dulu. Di mana seluruh laut itu terjadi peperangan sehingga kapal-kapal pembawa minyak itu dihancurkan. Semua kapal perdagangan terhenti, Pak ya?